Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sudahkah kita menggapai sholat? Sudah sampai di mana sholat kita? Apakah sudah sampai kepada mi'rajnya? Apakah sholat kita sudah setara dengan mi'raj? Apakah sholat kita sudah seakan-akan bertemu dengan Allah? Untuk membahas itu, sebelumnya kita baca dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Hayyu Ya Qayyum, inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram. Penting untuk bertanya kepada kita, sudah seperti apa sholat kita? Apakah kita sudah meniatkan untuk satu saat sujud kita di antara sekian sujud itu lebih menikmati, lebih lama, lebih bersungguh-sungguh lagi kita memuji Allah. Allahu Akbar. Apakah kita sudah mendesain diri kita sebelumnya, sudah melatih diri kita sebelumnya untuk betul-betul mengucapkan, mengakui bahwa Allah itu Maha Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita, sudah betul-betul mengakui diri kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, bahwa segala pujian itu lillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Apakah kita sudah menyiapkan diri kita untuk betul-betul mengucapkan itu, mengakui itu? Nah, kekuatan niat, innamal a'malu binniat, ini yang akan menjadi momen bagi diri kita, ini yang akan menjadi makna bagi diri kita untuk terus merangkai sholat-sholat kita, mempersiapkan sholat-sholat kita, meminit sholat-sholat kita, menjadikan sholat-sholat kita, mempersiapkan sholat-sholat kita. Jadi dari sholat ke sholat itu sebaiknya ada peningkatan. Bacaannya lebih diniatkan, lebih dipahami, lebih terus dipelajari, kemudian gerakannya, kemudian kehusuannya, dan yang saya kira cukup penting adalah bagaimana sekali lagi kita mengevaluasi sholat kita dan mempersiapkan sholat kita. Apakah sholat yang tadi seperti apa? Apakah sholat ke depan kita persiapkan seperti apa? Apa yang akan kita gapai dalam sholat ini? Apa yang akan kita permohonkan khusus dalam sholat ini? Jangan lupa tiba-tiba kita menjadi sehat. Jangan lupa tiba-tiba kita menjadi cerdas. Jangan lupa tiba-tiba anak kita menjadi soleh. Anak kita menjadi menikah. Istri kita sehat, keluarga kita baik-baik, kampung kita baik-baik. Itu adalah permintaan-permintaan kita kepada Allah. Tiba-tiba tadi malam kita tidurnya enak, tiba-tiba kita bangunnya dengan baik, tidurnya nyenyak, kita diberikan kesehatan. Kita merasa itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba. Itu adalah jawaban-jawaban kita, itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim kita. Jadi kita mestinya malu kita sudah dikasih sehat, tapi kita tidak pernah mempersiapkan sholat kita. Padahal Allah itu menunggu sholat-sholat kita. Padahal Allah itu menuduh kita sombong kalau kita tidak pernah berdoa. Nah, berdoa di dalam sholat itu adalah momen yang baik. Karena apa? Karena sholat dipersiapkan. Ada wudunya, ada adzannya di masjid. Apalagi berjamaah. Jadi bagi saya yang penting adalah persiapkan. Manage. Kemudian kasih target dari sholat ke sholat itu. Target yang pertama misalnya baca takbirnya baik. Target yang kedua misalnya baca Al-Fatihahnya baik. Target yang ketiga misalnya kita betul-betul mengakui bahwa Allah itu Maha Akbar.
Target yang keempat misalnya ruku kita setara dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 10 kali. Target yang kelima misalnya kita menikmati sujud selama mungkin. Bayangkan kalau kita sudah dikasih kenikmatan sujud, ya Allah nikmat sekali. 1, 2, 3 kali mungkin kita masih susah merasakan nikmatnya sujud. Tapi kita minta ke Allah, terus minta ke Allah. Ketika kita sudah dikasih nikmatnya sujud, maka teruskan. Ketika kita sudah dinikmati, kita sudah dikasih target, kita sudah dikabulkan target kita, sholat kita lama, maka teruskan itu. Pernahkah kita minta ke Allah agar sholat kita nikmat? Pernahkah kita minta ke Allah agar sholat kita nikmat? Di pikiran kita, diniatkan kita, kalau sholatnya sekadarnya, maka jangan sampai Allah memberikan kepada kita sholat yang sekedarnya. Mintalah sholat yang khusyuk, mintalah sholat yang benar-benar ke Allah. Nah, dan ketika sudah diberikan nikmat-nikmat yang seperti itu, maka tingkatkan terus. Ingat, di awal barangkali malas, di awal barangkali tidak suka. Tapi sholat itu adalah industri pelatihan. Tapi sholat itu adalah kita seakan-akan bertemu, berteman, dikasihi oleh Allah dan benar-benar dikasihi. Kalau tidak bisa melihat Allah, kita seakan-akan melihat Allah. Dan salat adalah melatih manusia untuk lebih produktif, melatih manusia untuk lebih sadar, melatih manusia untuk lebih tenang, melatih manusia untuk lebih rajin berderma, melatih manusia untuk giat bekerja, melatih manusia untuk menjadi pahlawan di negeri-negerinya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.